Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Fajar Wahyu Saputra, Rita Arista, dan Kusnul Septiana. Di sini kami akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Karakteristik Ajaran Islam. Karakteristik tiap ajaran agama-agama memiliki perbedaan masing-masing sesuai dengan pemikiran dan pemahaman terhadap Alkitab yang dipelajari sebagai dasarnya dalam beragama. Islam pun mempunyai karakteristik sendiri, berbeda dengan agama lain di dunia. Studi tentang karakteristik ajaran Islam tidaklah mudah, karena ruang lingkup permasalahan yang sangat luas mengenai karakteristik ajaran Islam yang berhubungan dengan bidang-bidang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam bidang kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Karakteristik tersebut dapat kita lihat dalam sumber ajaran Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini memberikan karakteristik tersendiri dalam bidang-bidang tersebut yang berguna bagi kehidupan umat manusia sepanjang masa. Setiap agama mempunyai karakteristik ajaran yang membedakan dari agama-agama lainnya. Agama yang didakwahkan secara sungguh-sungguh diharapkan dapat menyelamatkan dunia yang terpecah-pecah dalam berbagai bagian-bagian. Perpecahan saling mengintai dan berbagai krisis yang belum diketahui bagaimana cara mengatasinya. Tidak mudah membahas karakteristik ajaran Islam, karena ruang lingkupnya sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam. Untuk mengkaji secara rinci semua karakteristik ajaran Islam, perlu ditelusuri mulai dari risalah Allah terakhir dan menjadi agama yang diridhoi Allah untuk dunia dan seluruh umat manusia sampai datangnya hari kiamat. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa pengertian karakteristik ajaran Islam dan apa saja macam-macam karakteristik dalam Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa pengertian Islam menurut ajaran Islam dan apa saja macam-macam karakteristik di dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Wahyu Saputra. Di sini saya akan membahas bab 2. 1. Karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam berdiri dari dua tema utama yang berbeda pengertiannya, yaitu karakteristik dan ajaran Islam dan karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBI. Diartikan sebagai suatu ciri khas bentuk-bentuk watak karakter yang dimiliki oleh individu, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam secara etimologi dalam subjektivitas bahasa Arab adalah al-silma. Secara terminologi diartikan sebagai pesan bahwa umat muslim hendaknya cinta damai pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demi ajaran Islam sendiri mengandung arti yang berbeda-beda pula. Untuk meninjau ajaran Islam dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Taat dan menyerahkan diri. Orang dan memeluk Islam adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurut segala yang telah ditentukannya. Sejahtera, tidak tercela, tidak cacat. 3. Mengaku, menyerah dan menyelamatkan. Ini berarti bahwa orang yang memeluk Islam itu adalah orang yang mengaku dan sadar adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, cinta damai dan sejahtera. Islam adalah agama yang membawa kepada kedamaian dan perdamaian. 2. Macam-macam karakteristik ajaran Islam. 1. Dalam bidang akidah. Karakteristik Islam yang dapat diketahui merupakan bidang akidah. Yang kedua, dalam bidang agama. Menurut Nurul Qalis Majid,
dalam bukunya yang berjudul Islam, Doktrin dan Peradaban. Beliau berbicara kepada kajian Islam dalam bidang agama. Yang ketiga, dalam bidang ibadah. Secara harfiah berarti bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah yang kelima, dalam bidang sosial. Kajian Islam di bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati, kesetiakawanan, persaudaraan, dan kesamaan derajat. Yang keenam, bidang ekonomi. Kajian Islam yang selanjutnya dapat dari konsepnya dalam bidang kehidupan yang harus dilakukannya. Yang ketujuh, dalam bidang kesehatan. Ciri khas Islam selanjutnya dapat dilihat dari konsepnya mengenai kesehatan. Ajaran Islam memegang prinsip mencegah yang lebih daripada menyembuhkan. Yang delapan, dalam bidang politik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 156 terdapat perintah mentaati ulil amri, terjemahnya termasuk penguasa di bidang politik. Yang kesembilan, dalam bidang pekerjaan. Atas dasar ini maka kerja yang dikehendaki dalam Islam adalah kerja yang bermutu thora'ah kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerja keras yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian presentasi dari saya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Arista dari kelompok 1, ingin menyambung presentasi dari Muhammad Fajar Wahyu Saputra. Saya mempresentasikan bab 3, yakni kesimpulan. Dari beberapa mengenai karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis tersebut, dilihat bahwa ajaran Islam memiliki ciri-ciri secara keseluruhan amat ideal. Islam juga telah tampil sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman dengan berbagai cabangnya. Karakteristik ajaran Islam memuat berbagai bidang, seperti bidang agama, muamalah atau kemanusiaan, yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Untuk itu, umat Islam harus mampu mengkoordinir hal penting yang bernilai kemanusiaan dalam beberapa bidang pengetahuannya yang berlandaskan pada ajaran Islam. Dalam hubungan sosial, hablum minan nas yang berada dalam bingkai kesatuan dan keberagaman. Umat beragama, Islam menganjurkan untuk mampu hidup bersanding dalam kehidupannya dengan menunjukkan sikap solidaritas dan cinta damai yang tinggi di dalam lingkungan sosial, masyarakat, dan bangsa. Karena itu, Islam agama yang mengajarkan perdamaian, toleransi terbuka, kebersamaan, egaliter, kerjasama, yang kata Islam menurut istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah SWT, bukan dari manusia, dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad. Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia. Selanjutnya dilihat dari segi ajarannya. Islam adalah agama yang sepanjang sejarah manusia, agama dari seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok manusia, Islam itulah agama bagi Adam, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa alaihissalam. Hal demikian dapat dipahami dari ayat-ayat terdapat di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi tersebut termasuk orang yang berserah diri kepada Allah.
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa meskipun para nabi tersebut telah menyatakan diri, akan tetapi agama yang mereka anut itu bukan bernama agama Islam. Misi agama yang mereka anut adalah Islam, tetapi agama yang mereka bawa namanya dikaitkan dengan nama daerah atau nama penduduk yang menganut agama tersebut. Sekian dari kelompok 1, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.